Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayuhal ahibba? Masyaallah. La'allakum bi khairin wa afiyah. Masyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, membimbing kita, meliputi kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ayuhal ahibba, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk dan rupa yang sangat-sangat baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Oleh karenanya Allah bilang fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat-sangat baik. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang manusia adalah akal dan ilmu kita. Hal ini tergambarkan bagaimana ketika dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam, Allah berikan kelebihan dibandingkan makhluk yang lainnya. Sebagai manusia adalah ilmu. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya. Yang dengan ilmu tersebut kita sebagai manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Nabi Adam alaihi salam mendapatkan ilmu dari Allah, akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam karena memiliki ilmu. Kita sebagai manusia, Allah berikan kelebihan dengan ilmu kita. Namun ayuhal ahibba, tidak dapat dipungkiri pula bahwa Allah menciptakan kita disertai dengan kekurangan. Allah menciptakan kita disertai dengan kekurangan. Tidak sempurna Allah ciptakan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Allah ciptakan kita disertai kekurangan. Sebagaimana telah dikatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap manusia itu akan memiliki kesalahan, memiliki kekurangan, khata'. Wa khair khatta'ina tawwabun. Dan orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Begitu pula ayol ahibba, Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Untuk saling mengikat tali persaudaraan. Untuk saling bersatu. Oleh karena di antara hikmah Allah menciptakan kita disertai dengan kekurangan adalah agar kita bisa dapat melengkapi satu sama lain. Kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan lainnya. Karena Allah menciptakan kita disertai dengan kekurangan agar kita dapat melengkapi satu dengan yang lainnya. Namun ayuhal ahibba, fenomena yang kita temui dalam kehidupan kita, sering kita temui pertikaian, perselisihan, perpecahan, ya, permusuhan, perbedaan, sering kita temui. Yang jadi masalah ayol ahibba, setiap kita temukan sebuah pertikaian, permasalahan, perselisihan,
Di sana ada satu sebab yang seringnya luput dan tidak pernah diperhatikan. Biasa nih kita nih dapat suatu masalah, perselisihan dengan saudara kita, perbedaan pendapat atau perpecahan lainnya. Pastinya kita berpikir apa yang menyebabkan perpecahan ini. Muncul dari situ sebab ini, sebab ini, sebab itu, sebab itu. Namun ada satu sebab yang sejatinya ini adalah sebab utama. Sebab utama yang menimbulkan permusuhan dan perselisihan, perpecahan antara kita dengan saudara kita. Demi Allah, yang sebab ini telah diingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena sebab ini, sejatinya kalau ada sebab ini, itu maka sudah pasti persatuan kita sebagai persatuan yang diikat oleh keimanan pasti akan rusak, pasti akan goyah, dan pasti akan terputus ikatan tersebut. Ketahuilah ayol ahibba, Nabi SAW bersabda, dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, qala Nabi SAW, ma tawaddathnani, tidaklah dua orang yang berkumpul saling menyayangi, saling mencintai, memiliki ikatan persaudaraan, ma tawaddathnani fillahi jalla wa azza, yang hubungan ini karena Allah azza wa jalla, au fil Islam, atau hubungan ini terikat karena hubungan persaudaraan sesama muslim. Fayufarriqu bainahuma, lalu tiba-tiba keduanya berpisah, keduanya bertengkar, keduanya berselisih dan saling menjauh satu sama lain. Fayufarriqu bainahuma, lalu kemudian keduanya tercerai-berai. Illa bidzanbin, lihat, illa bidzanbin yuhdithuhu bainahuma, illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma, afwan, illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma, tidaklah perpecahan tersebut kecuali disebabkan oleh ada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Lihat, dua orang yang saling mencintai karena Allah atau dalam ikatan Islam, persaudaraan Islam, kemudian tiba-tiba berpisah, berselisih, terpecah, tercerai-berai. Tidaklah hal ini terjadi kecuali melainkan disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Lihat ayol ahibba, apakah kita pernah terpikir untuk merenung akan sebab ini ketika terjadi perselisihan, perpecahan dalam, baik itu dalam rumah tangga, keluarga, karib kerabat, sanak saudara? Pernahkah terpikirkan hal tersebut? Atau malah kita dengan gampangnya melemparkan permasalahan tersebut kepada saudara kita. Dengan mudahnya kita mengatakan, oh ini semua gara-gara ente. Semua yang terjadi karena ente ngelakuin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini memang gara-gara ente ini mah. Apakah dengan itu, dengan mudahnya kita mengatakan hal tersebut? Tanpa kita introspeksi diri, bahwa yang menyebabkan perpecahan tersebut sejatinya adalah dosa. Mungkin dosa yang kita lakukan ayol ahibba. Oleh karena jangan pernah bermudah-mudah untuk menuduh saudara kita bahwa saudara kita bersalah. Tidak. Di dalam menanggapi perpecahan dan perselisihan, ada dua tauladan yang saling bertolak belakang. Lihatlah ayol ahibba, tauladan yang pertama. Kita semua tahu bahwa ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam itu dikeluarkan oleh Allah dari surganya, diturunkan ke bumi ini disebabkan oleh iblis la'natullahi alaih. Nabi Adam alaihi salam digoda oleh iblis
untuk melakukan sebuah kesalahan, sehingga Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Kita semua tahu itu cerita bahwa Nabi Adam digoda oleh iblis. Namun apakah pernah Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, lalu Nabi Adam dengan gampangnya mengatakan, "Ya Rabb, saya ini hanya digoda oleh iblis. Ketika saya melaksanakan kesalahan ini, dosa ini, saya hanya digoda oleh iblis." Apakah itu yang dikatakan oleh Nabi Adam? Melemparkan kesalahannya kepada iblis? Tidak. Tidak. Yang Nabi Adam lakukan adalah Nabi Adam bertaubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, menyadari itu dosa yang ia lakukan, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Nabi Adam tidak melemparkan kesalahan tersebut kepada iblis, tidak. Nabi Adam bertobat kepada Allah. Adapun sebaliknya, tauladan yang kedua adalah tauladan iblis la'natullahi alaih. Lihat ketika iblis diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Para malaikat sujud kecuali iblis. Lihat, iblis membantah perintah Allah, melakukan sebuah kedurhakaan, dosa, kesalahan. Apa yang iblis lakukan? Ini berselisih nih. Iblis akhirnya yang terjadi menaruh dendam kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia merasa bahwa dia diusir dari surga gara-gara Nabi Adam. Yang dilakukan oleh iblis, iblis tidak meminta maaf. Iblis tidak meminta ampun kepada Allah. Yang ada iblis malah meminta untuk ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicabut nyawanya sampai hari kebangkitan kelak. Untuk apa iblis? Untuk apa iblis meminta penangguhan tersebut? Iblis meminta penangguhan tersebut semata-mata ingin menyesatkan anak keturunan Nabi Adam karena dendam kepada Nabi Adam. La ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Iblis berjanji akan menyesatkan seluruh anak keturunan Nabi Adam karena dendam kepada Nabi Adam. Lihat, tinggal pilih tauladan yang mana. Apakah Nabi Adam alaihissalam yang mengakui dosa-dosanya dan mohon ampun kepada Allah, ataukah iblis la'natullahi alaih yang malah menyimpan dendam dan melemparkan kesalahan tersebut kepada Nabi Adam alaihissalam. Ayuhal ahibba, ingatlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuh, jangan saling menzalimi. Wala yakhdhuluh, jangan saling mencela. Wala yakdzibuh, jangan saling membohongi. Wala yahqiruh, dan jangan saling merendahkan. Barakallahu fikum ayyuhal ahibba. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.